karya ini diambil dari pengalaman pribadi kita, di mana banyak perempuan yang kalau sudah lulus kuliah atau bahkan lulus SMA, kalau di rumah itu pasti dicap sebagai perempuan yang malas, tidak mau memiliki masa depan yang luar biasa. Tapi dari karya ini mau bilang bahwa untuk segala sesuatu itu ada prosesnya. Bahkan jadi teman-teman bisa melihat dari karya kami, gerakan yang kami lakukan itu berulang-ulang itu menceritakan pengalaman pribadi kami, bahwa untuk mendapatkan sesuatu karya yang indah itu merupakan suatu proses. Begitu pula juga dengan masa depan, untuk mencapai suatu masa depan juga masing-masing punya proses yang berbeda-beda. Beta dan teman-teman penari harus berdiskusi, mengangkat suatu isu, contohnya isu perempuan yang sudah selesai kuliah atau bahkan masih kuliah tetap di rumah namun tidak produktif dan kreatif, berdasarkan pemikiran-pemikiran orang lain terhadap perempuan. Dalam pembuatan karya ini pun barangkali merasa lelah karena dalam video tadi kami repeat terus gaya yang sama dengan ritme yang berbeda, kemudian menari dengan perasaan, jadi feeling yang dirasakan berdasarkan pengalaman tentang isu itu. Kemudian berdurasi 4 menit, cukup beda dengan tarian-tarian sebelumnya di mana tidak menggunakan musik pun. Proses dari karya ini juga dilakukan hanya beberapa kali latihan saja, dan karya ini juga ada hanya dengan modal percaya diri dan juga motivasi untuk terus maju sebagai perempuan yang tinggal di rumah saja. Dan kami semua dalam pembuatan karya ini kami semua berdiskusi satu sama yang lainnya untuk saling membagi pengalaman kami, dan kiranya itu dapat diterima oleh kita semua. Terima kasih. Alasan kenapa karya ini dibuat, kami sebenarnya ingin menyampaikan kegelisahan kami. Jadi berempat ini sebenarnya kan perempuan-perempuan muda yang sudah selesai kuliah, ada yang juga belum selesai kuliah, masih setingkat akhir, tapi selalu ada di fenomena menjadi bahan perbincangan para tetangga. Katanya, kok sudah habis kuliah belum kerja, kok sekolah tinggi-tinggi tapi belum punya pekerjaan. Nah, itu yang kemudian mengganggu pikiran kami, mengganggu diri kami, sementara mereka sendiri tidak tahu banyak sekali perjuangan-perjuangan yang sudah kami lakukan untuk mendapat sebuah pekerjaan. Nah, tadi ada properti-properti yang kami pakai dalam karya seperti kopi wisuda, ada buku, kemudian ada cermin, lalu kemudian ada meja, kursi. Nah, itu sebenarnya mau menyampaikan bahwa kami bekerja di rumah. Even kami sebagai perempuan di rumah, tapi kami bekerja. Ada usaha-usaha yang kami kerjakan untuk mendapat sebuah pekerjaan. Kami baca buku untuk dapat nambah pengetahuan kami. Kami sudah selesai kuliah, tapi kami juga sering searching di internet informasi-informasi untuk mendapat pekerjaan. Kami melakukan banyak hal dan orang tidak tahu itu. Yang orang tahu adalah oke, sudah selesai kuliah harus bekerja. Mereka tidak tahu proses-proses apa yang kami jalani. Nah, juga gerakan-gerakan repetisi yang kami lakukan itu merupakan penggambaran dari proses-proses yang kami lalui. Nah, di sini kami kami meminjam gerakan-gerakan dasar dari tari lenso. Itu salah satu tari tradisi di Maluku. Ada fokusnya di kepala, di pinggul, di tangan, dan di kaki. Kalau teman-teman lihat, itu adalah proses-proses sebenarnya yang kami lalui sebagai seorang perempuan yang sudah selesai kuliah dan sedang dalam proses mencari pekerjaan. So, simple, karya ini dibuat untuk bicara ke semua perempuan muda yang sudah selesai kuliah. Don't worry teman-teman, even hari ini kita belum punya pekerjaan, para tetangga masih suka menggubris diri kita, tapi percayalah, setiap kita akan ketemu dengan pekerjaan yang tepat yang Tuhan sediakan. Jadi semangat teman-teman, semoga karya ini memberkati teman-teman semua. Ekspresif, Menarik, bangga. apa dibilang ekspresif karena karya ini dilakukan dengan berbagai emosi yang dikeluarkan sehingga karya ini tercipta. Awalnya dari persepsi saya bahwa seorang penari itu memiliki
yang harus bagus, indah dipandang mata. Kemudian selain body atau selain tubuhnya, penari itu juga harus bisa untuk melakukan gerakan yang lemah gemulai. Tapi dalam karya ini saya merasa percaya diri dengan diri saya sendiri, karena ini juga merupakan karya pertama saya dalam dunia tari. Ini pertama kalinya kita ikuti tarian buat karya menari seperti ini. Kemudian tidak ada tarian yang kita ikuti tanpa musik. Kemudian kita ulangi gaya yang sama, walaupun sesederhana itu tapi mengedukasi orang lain. Itu menarik. Bangga karena ini karya perdana kami di Theo Dance Family bersama teman-teman yang hebat-hebat. Mereka rata-rata tidak punya pengalaman dalam menari tari kontemporer dengan konsep seperti ini teman-teman, tapi ternyata karya ini bisa ditaklukkan oleh mereka, oleh kita. Jadi sangat bangga dengan teman-teman.